Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan sore ini muda ini di syahri Dzulhijjah, dan kita berada di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam," yakni ayyam al-ashr. Rasulullah dia bersabda, tidak ada hari-hari yang ketika amal soleh dikerjakan di hari-hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Maksudnya 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan ketika merasa bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Maka beliau mengatakan, "Wal jihadu fi sabilillah." Iya, tidak juga jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai', kecuali seorang laki-laki yang dia keluar berjihad kemudian dia syahid atau kematian. Jadi hadis ini menunjukkan ya mas sekalian bahwa di hari-hari ini adalah hari-hari yang ketika kita mengerjakan amal soleh, maka amal soleh tersebut lebih Allah cintai. Dan amal soleh yang dimaksudkan ya, segala amal soleh ya. Dan amal soleh dikatakan soleh ketika terpenuhi 2 syarat, ittiba kemudian ikhlas ya. Termasuk yang mas sekalian takbir ya. Itu semenjak 1 Dzulhijjah sampai nanti 13 Dzulhijjah. Itu takbir apa? Takbir apa? Mutlak ya. Takbir yang dibaca kapan waktunya, di manapun tempatnya. Jadi ketika jalan takbir ya, ini dianjurkan. Dan ini syiar Islam. Dan ini syiar hampir redup. Ya jarang kita jumpai orang takbirannya. Malah ini sangat dianjurkan ya, malah ini sangat dianjurkan. Begitu pula ikhwan wa akhwati fillah, di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah ibadatul kurban. Nah, sehingga di kesempatan sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang beberapa catatan penting ya terkait tentang masalah kurban. Ya, di kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, fikih ringkas di dalam cahaya kitab dan sunnah. Kita bacakan dari kitab ini karena ringkas ya, karena ringkas. Ya, harapannya walaupun sedikit ya bisa menjadi bekal kita ketika nanti pas kita ingin berkurban. Ya, mu'allif rahimahullah ya mengatakan al-babus sadis, bab yang ke-6. Fil udhiyati, tentang udhiyah. Jadi udhiyah itu bahasa kitanya kurban. Wa fihi iddatu masail. Di dalamnya ada beberapa permasalahan ya, atau beberapa catatan penting ya. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, catatan yang pertama, fi ta'rifi udhiyati wa hukmiha wa adillati masyru'iyyatiha wa syurutiha. Okay. Pertama terkait tentang definisi, kemudian hukumnya, dalil-dalil yang mensyariatkannya, dan syarat-syaratnya. Okay. Yang pertama aja masalah ta'riful udhiyah, definisi udhiyah.
Al-udhiyatu lughatan hiya dzabhul udhiyati waqtuha. Jadi udhiyah secara bahasa artinya menyembelih binatang di waktu duha. Jadi udhiyah itu dari kata apa? Duha. Yang artinya apa? Waktu ketika matahari terbit kemudian naik sekitar 1 tombak. Dan ini awal waktu dibolehkan untuk duha, yang dalam istilah lain disebut dengan syuruk, ya, sunnah syuruk. Ya, syuruk itu ya duha yang diawalkan, ya duha yang diawalkan. Dan udhiyah kenapa disebut dengan kurban? Kenapa disebut dengan udhiyah? Karena waktu penyembelihannya di waktu duha, ya. Tepatnya setelah mengerjakan sholat id. Dan sholat id itu, ikhwan wa akhwati fillah, waktunya sama persis seperti sholat duha. Persis. Jadi tunggu matahari naik 1 tombak, ya kisaran kurang lebih 10 sampai 15 menit. Dan kemudian sholat 2 rakaat, kemudian ditambah khutbah. Selesai khutbah baru dibolehkan untuk nyembelih. Dan inilah kenapa disebut dengan udhiyah. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, maka udhiyah artinya hiya ma yutbah minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'is taqarruban ila Allah azza wa jalla yauma id. Adapun udhiyah secara istilah syar'i artinya binatang yang akan disembelih baik berupa unta, awil baqari atau sapi, awil ghanami atau domba, awil ma'is atau kambing biasa, kacangan etawat dan sebagainya. Taqarruban ila Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yauman id, di hari id. Nah, ini definisi udhiyah secara istilah syar'i. Yaitu binatang yang disembelih baik berupa unta, sapi dan kambing atau domba. Sehingga ini mengisyaratkan ikhwan wa akhwati fillah bahwa hewan kurban itu tidaklah sah kecuali harus dari 3 jenis hewan ternak ini. Harus, ya. Dan ini juga mengisyaratkan bahwasanya ibadah itu harus sesuai dengan contoh Nabi. Kalau misalkan ada seseorang dia ingin kurban dengan 20 ekor kuda, kuda jemaah, boleh tidak jemaah? Tidak boleh, tidak sah. Kalaupun disembelih itu hanya dianggap ya sedekah biasa. Atau nyembelih 100 ekor kelinci. Kelincinya kelinci hias, ya, harganya mahal. 1 ekor 1 juta. Tetap tidak diterima. Kenapa? Karena bukan dari 3 jenis hewan ternak tadi. Ya. Adapun kerbau ya masalah yang jenisnya sapi, boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Ya, kecuali banteng, ya. Kalau banteng itu ya dilihat dulu. Kalau banteng maksudnya jantannya sapi, ya boleh. Tapi kalau banteng matador, ya dilihat dulu itu jenis sapi atau bukan. Seperti itu. Ya, taqarruban ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya kurban itu harus ikhlas. Ya. Karena kurban itu ibadah, jemaah. Dan ibadah itu tidaklah akan diterima oleh Allah kecuali tadi, ya, terpenuhi syarat ittiba, mencontoh Nabi, kemudian kedua ikhlas. Harus. Bukan karena ria, bukan karena ingin disanjung dan puji, bukan. Tapi semata-mata karena Allah. Ya. Yauman id, di hari id, tepatnya di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, kemudian 13 Dzulhijjah, ya, berakhir sampai sebelum maghrib. Ya. Ini udhiyah aja masalahnya. Ya, karena penyembelihan yang masyhur dalam syariat kita itu ada beberapa macam. Ada udhiyah, kemudian ada al-hadyu. Al-hadyu itu jamaah ada 2 macam. Ada al-hadyu syukron, ada al-hadyu jabron. Kalau syukron itu penyembelihan binatang
yang dilakukan oleh jamaah haji yang melakukan haji tamattu dan qiran. Seperti ketika Nabi Hajatul Wada, beliau melakukan haji tamattu dan beliau menyembelih ya hadyu syukron yang berjumlah 100 ekor unta. 63 ekor beliau sembelih sendiri. Sisanya diserahkan kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, ini hadyu. Ya. Yang kedua ada hadyu jabron. Jabron itu penyembelihan binatang yang dilakukan oleh jamaah haji ketika melakukan pelanggaran, yang sering diistilahkan dengan dam. Ya. Kemudian ada akikoh. Akikoh itu penyembelihan berupa kambing, baik satu ataupun dua, di hari ke-7 dari kelahiran seorang anak. Jadi kalau lahir Ahad, jadi ini dihitung Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin. Ya. Dan ingat ya patokannya hari Komariah. Jadi kalau lahirnya pada maghrib ya dianggap kalau hari ini misalkan berarti sudah Senin. Kalau lahir pada maghrib, karena hari-hari Komariah itu perpindahannya setelah maghrib, setelah matahari tenggelam, seperti itu. Kemudian masih ada nazar, ya, penyembelihan nazar. Ini diantara penyembelihan yang masyhur. Ya, sekarang yang masalah apa hukumnya dan dalil yang mensyariatkannya. Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Jadi udhiyah itu hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Jadi muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, bahkan hampir mendekati wajib. Ini sunnah muakkadah. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Ya. Maka jumhur ulama berdasarkan ayat ini mereka mengatakan kurban itu sunnah. Padahal yang masalahnya ayatnya berupa perintah. Kenapa pun dipalingkan menjadi sunnah? Ya, kata mereka jamaah sekalian, ada dalil memalingkan. Apa dalilnya? Praktik dari sahabat Abu Bakar dan Umar. Jadi mereka itu sengaja tidak berkurban. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan kurban itu tidak wajib. Ini apa namanya? Jadi yang memalingkan perintah menjadi sunnatun muakkadah. Tapi terkait ini ikhwan wa akhwati fillah, memang terjadi salah pendapat ya di kalangan para ulama kita. Dan ini masyhurnya. Jumhur memang mengatakan apa? Sunnah. Tapi sebagian para ulama mengatakan wajib. Hujannya juga sama. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Hujah mereka ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini Allah mengungkapkan dengan kata kerja perintah. Dan di dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Dan hukum ini tidak bisa berubah menjadi sunnah kecuali kalau ada dalil yang memalingkan. Kata mereka tidak ada dalil yang memalingkan, tidak ada. Yang ada justru dalil yang apa? Mempertegas, memperkuat ya, hukum wajib. Karena kalau ada suatu dalil bentuknya perintah, kemudian dipahami sunnah, itu biasanya Nabi pernah ya, meninggalkan walaupun itu satu kali. Contoh yang saya sampaikan sutroh, ya. Sutroh itu dalilnya berupa perintah. Fal yusalli ila sutratin, ada lam amr. Itu pula waliyatlu minha, ada lam amr. Tetapi kenapa jumhur mengatakan salat menghadap sutra itu sunnah? Kata mereka, Nabi pernah dijumpai pernah salat di padang pasir atau tanah ruang terbuka, beliau tidak menghadap sutra. Oh, berarti perintah tersebut maknanya apa? Sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah meninggalkan. Tapi terkait kurban, kata mereka, Nabi itu selalu kurban. Seumur-umur selalu kurban. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis ini jamaah sekalian yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Ana nabiyya
sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbar wa wada'a lahu ala sifahihima. Jadi kata Anas, Nabi pernah berkurban dengan 2 kambing kibas. Dan ini juga jadikan hujah oleh para ulama yang mengatakan kurban yang paling afdal itu apa? Domba. Kenapa? Karena kurbannya Nabi domba atau kambing. Ya, walaupun Nabi kita jelaskan ya, ada salah pendapat di kalangan para ulama kita. Amlahaini yang memiliki warna hitam dan putih. Jadi kalau kita ingin kurban, cari kambing yang warnanya hitam dan putih, karena ini kurbannya Nabi. Aqranaini bertanduk, sehingga ini mengisyaratkan yang afdal itu jantan. Walaupun betina ya boleh, tidak masalah. Cari kambing jantan tidak dapat. Dapatnya apa? Betina. Bunting lagi jamaah. Pas disembelih ternyata ada janinnya. Gimana jamaah? Pas dibelek sudah mati. Hal tidak? Haram. Jawabannya hal tidak. Halal. Karena sembelihan janin ikut sembelihan induknya. Kalau induknya disembelih, janinnya ikut halal. Tapi kalau pas dibelek kok ternyata janinnya masih hidup, maka dilihat, kalau ingin dimakan ya harus disembelih lagi. Jadi pertanyaannya, masihkah dianggap kurban? Karena kurban itu nanti harus cukup umur. Ini janin belum cukup umur. Jawabannya, dia dianggap kurban ikut induknya, bukan kurban tersendiri, bukan. Kalau menyendiri nggak sah. Kenapa? Karena belum cukup umur, seperti itu. Jadi tidak masalah, kambing betina boleh, tidak masalah. Tapi yang afdal jantan. Dzabahu biyadihi, beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Sehingga yang afdal, ikhwan wa akhwati fillah, sahibul kurban kalau bisa nyembelih sendiri. Nabi saja pernah nyembelih berapa ekor unta? 63, bayangkan. Insyaallah. Kita baru nyembelih kambing sudah ketakutan. Bagaimana mau jihad ya Mas? Lihat darah kambing saja sudah ketakutan. Ya. Maka latihannya di sini ya. Biar kita bisa berani apa? Jihad. Ya beranikan nyembelih. Beranikan nyembelih seperti itu. Perempuan itu boleh nyembelih tidak coba? Boleh tidak? Ya boleh, tidak masalah. Jadi kalau suaminya masih takut, ya istrinya nyembelih, suaminya pegangin. Boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Wasamma wa kabbar, beliau baca bismillah dan takbir. Sehingga yang sunnah itu bacanya bismillahi wallahu akbar. Kalau kemudian mau disebut nama sahibul kurban boleh. Seperti Rasulullah, beliau apa? Mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Boleh, tidak masalah. Tapi ingat ya Mas, ini hanya zikir. Yang paling penting itu niat. Dan kapan mulai seseorang itu niat kurban? Ya ketika dia apa? Memang ingin menyembelih. Ketika sudah beli niat, ya Allah saya ingin kurban, ini kurban saya dan pahalanya saya peruntukkan untuk keluarga saya. Itu harus niat ya Pak. Makanya ketika 1 Dzulhijjah sudah berlaku larangan. Anda pas penyembelihannya, ya, jadi lihat kalau nyembelih hanya wakil saja, itu cukup baca bismillah sudah selesai. Dan tidak ada keharusan harus disebut nama sahibul kurban, ya tidak harus. Yang paling penting yang kurban harus niat, itu penting. Yang kurban harus niat. Bagaimana kalau kemudian ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim? Sah tidak? Jawabannya sah. Tapi sunnahnya cukup bismillahirrahmanirrahim akbar. Ya kenapa masalahnya? Karena momennya ingin nyembelih. Adapun bismillahirrahmanirrahim temanya tentang kasih sayang. Sehingga kurang tepat. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahman yang mengasihi lagi Maha Penyayang. Kurang tepat. Sehingga tepatnya bismillah kemudian wallahu akbar, Allah besar. Dan ini juga kenapa
Surat At-Taubah itu tidak diawali Bismillahirrahmanirrahim. Karena tema Bismillah dengan At-Taubah itu beda. Bismillahirrahmanirrahim itu kasih sayang, Taubah itu temanya peperangan. Masa membunuh orang baca Bismillah aja? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian bunuh, kurang tepat. Ya, kurang tepat seperti itu. Wa wada'a rijlahu 'ala sifahi, Nabi meletakkan kakinya di leher hewan kurbannya. Ini maksudnya agar hewan kurban tersebut mudah disembelih, bukan diinjak sampai nggak bisa nafas. Itu nggak boleh, namanya zahir. Nah, sehingga nanti jamaah sekalian di antara catatan penting, perhatikan adab-adab ketika nyembelih. Itu penting. Nah, sehingga jamaah sekalian, sebagian ulama mereka mengatakan hukumnya wajib. Karena Nabi selalu kurban. Bahkan ada sebuah asar dari Abu Hurairah, beliau pernah mengatakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kekuasaan rezeki kemudian tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat musala kami. Jadi asar ini mengancam orang yang mampu kurban kemudian nggak kurban, diancam untuk tidak dekat-dekat musala, ya, tempat sholat. Padahal masalahnya kalau ibadah sunnah kemudian ditinggalkan, itu nggak diancam. Orang tidak duha, tidak rawatib, itu nggak diancam karena sunnah. Ini orang mampu kurban kemudian tidak kurban diancam. Jadi kalau kurban hukumnya sunnah, ini sulit untuk diterima. Sehingga pendapat yang mengatakan wajib itu lebih kuat. Tapi ingat, hukum ini berlaku untuk orang yang mampu. Dan orang itu, ikhwan wa akhwati fillah, dianggap mampu kurban adalah seseorang yang ketika di tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah, dia sudah memiliki bahan makanan pokok yang bisa dimakan oleh dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Kalau keluarganya ada 5, ya mungkin beras 5 kilo cukup untuk 4 hari. 4 hari saja. Telur seperempat cukup. Kemudian apa lagi? Minyak seperempat cukup. Tempe berapa jam? Jadi kalau sudah ada bahan makanan pokok, kemudian kok ada sisa uang, yang sisa uang ini cukup untuk membeli 1 ekor kambing, berarti dia sudah dianggap mampu. Menurut jumhur dia sudah sunnatun muakkadah, sunnah yang hampir mendekati wajib. Menurut sebagian para ulama dia sudah dianggap wajib. Dan ini pendapat yang kuat, pendapat yang paling hati-hati. Tapi ala kulli hal ikhwan wa akhwati fillah, ya baik antum condong pendapatnya sunnah ataupun wajib, intinya sering saya sampaikan, kurban itu bentuk syukur kita kepada Allah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat atas kalian. Sehingga barangkali dengan kurban kita, walaupun mungkin kita kurban dengan kambing yang harganya 2 juta, tapi karena ini bentuk syukur kita kepada Allah, dan Allah janjikan tadi, la azidannakum, maka akan Allah tambah rezeki kepada kita. Akan Allah jadikan harta kita barokah, baik ditambah zatnya atau mungkin ditambah keberkahannya, kebaikannya. Sehingga yang tahun ini ya, kita hanya mampu kurbannya kambing yang harga 2 juta karena ini bentuk syukur. Mungkin di tahun berikutnya dia bisa kurban dengan kambing yang harganya bisa 5 juta, kambing Morino ya. Dia kurban lagi, karena kurban itu ingat setiap tahun bagi yang mampu. Akhirnya tahun berikutnya lagi diberikan keberkahan pada hartanya sehingga melimpah. Akhirnya bisa berubah dengan sapi. Kurban lagi. Akhirnya bisa kurban dengan 100 ekor sapi. Kurban lagi, akhirnya bisa kurban 100 ekor unta di tanah haram. Kenapa bisa naik haji plus. Bahkan keluarganya semua dihajikan. Ini pengaruh dari kurban. Hartanya barokah. Tapi sebaliknya, saya ingatkan, ini dikhawatirkan orang yang mampu kurban, dia punya sisa uang tadi yang cukup untuk membeli 1 ekor kambing, kemudian kok milih untuk tidak kurban,
Dikhawatirkan ini bentuk kufur nikmat. Dan Allah Azza wa Jalla ingatkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian kufur, maka ingat azabku sangatlah pedih. Maka azab Allah itu jemaah bagi orang yang tidak syukur, bisa saja zat harta itu diambil oleh Allah, atau mungkin dicabut keberkahannya. Ya. Sehingga dikhawatirkan orang-orang yang mampu untuk kurban tahun ini kemudian milih untuk tidak kurban, dikhawatirkan tahun berikutnya Allah jadikan dia fakir miskin, bahkan sampai minta-minta. Kenapa? Tahun kemarin Allah berikan keluasan rezeki, tidak mau kurban. Jadi seolah-olah ini doa biar tahun berikutnya dijadikan fakir miskin. Sehingga pas tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah dia benar-benar memang nggak mampu. Ini dikhawatirkan juga. Nah, sehingga usahakan kurban. Dan ini juga mungkin kenapa kok harta kita tidak barokah aja, nggak nambah-tambah. Bisnis kita nggak lancar-lancar. Ya mungkin kita nggak pernah kurban. Itu mungkin ya. Padahal mampu. Ya. Mobil punya, rumah punya, apa namanya, motor punya. Masa beli kambing yang harga 2 juta nggak mampu jam? Ustadz, anak kebetulan memang uang cash nggak ada. Bolehkah utang? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau ada gambaran untuk apa? Untuk bayar ya. Kalau ada gambaran ya jangan. Tidak perlu seperti itu. Tapi ala kuliah jamaah sekalian, usahakan untuk kurban. Kalau memang Allah berikan keluasan rezeki kepada kita. Karena kembalinya kepada kita jam. Kembali kepada kita. Bahkan kurban itu di antara sedekah yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal seperti itu. Nah, kemudian ikhwan wa fillah, catatan berikutnya syurut masru'iyatil udhiyah. Syarat-syarat disyariatkannya berkurban. Tusanul udhiyatu fi haqqi man wujidat fihi syurutul atiyah. Disunahkan berkurban bagi seseorang yang terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama al-Islam. Jadi kurban itu harus dari seorang muslim. Non-muslim tidak sah. Jadi kalau seandainya ada non-muslim kaya raya kemudian nitip hewan kurban, tidak sah. Ya. Tapi kalau hadiah enggak masalah, terima saja. Kemudian ya sembelih, enggak masalah. Tapi itu hadiah. Karena hadiah dari non-muslim ya tidak masalah. Ketika hadiahnya mubah seperti itu. Yang kedua al-bulugh wal aql, balik dan berakal. Jadi artinya anak kecil atau orang gila maka tidak wajib atau tidak disunahkan. Ya. Yang ketiga al-istita'ah, mampu, dan mampu tadi standarnya apa? Orang yang di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah dia sudah memiliki bahan makanan pokok yang bisa dimakan oleh dirinya dan keluarganya yang wajib dinafkahi. Kemudian tersisa uang, yang sisa uang ini cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Berarti dia mampu. Ustadz, apakah kurban ini hanya untuk orang yang sudah nikah? Tidak aja masalahnya. Selagi dia sudah balik, walaupun masih bujangan, tetap kurban. Karena kadang yang banyak kurban itu yang apa sudah nikah. Bujangan itu aja masalahnya. Padahal ya gajinya cukup, tapi nggak mau kurban. Dikira kurban itu hanya untuk orang yang sudah nikah. Enggak. Yang sudah balik, sudah mukallaf, dia kena beban syariat. Nah kurban. Seperti itu. Ya kemudian masalah atsaniyah, masalah yang kedua, catatan yang kedua, mata juzu al-udhiyatu bihi. Apa yang dibolehkan terkait hewan kurban? La tasihhul udhiyatu illa an takuna, hewan kurban tidaklah sah kecuali jika berupa yang pertama al-ibil, unta, kemudian al-baqar, sapi, kemudian al-ghanam, domba, di antaranya ma'is, kambing biasa. Jumhur ulama mereka mengatakan bahwasannya yang paling afdal itu pertama unta sendirian, kemudian sapi sendirian, kemudian kambing sendirian, kemudian unta patungan, kemudian sapi patungan. Ini menurut jumhur. Jadi kalau menurut jumhur ulama, mana yang afdal antara kambing sendirian kemudian dengan apa? Sapi patungan, mana yang afdal? Kambing sendirian.
Karena satu ruh lebih afdal daripada satu ruh dibagi 7. Ustaz, tapi kalau misalkan iurannya lebih banyak bagaimana? Kambingnya harga 2 juta, iurannya satu orang 10 juta gimana? Karena sapinya harga 70 juta. Misalkan. Ada Islam mendapat. Ya, karena sebenarnya mengatakan sedekah itu ya korban itu seperti sedekah. Jadi ketika nominalnya lebih banyak berarti lebih afdal. Tapi secara umum tadi urutannya, secara umum. Ya, kambing sendirian lebih afdal daripada sapi patungan. Tapi sebagian ulama yang lain mereka mengatakan secara mutlak paling afdal itu ya kambing atau domba. Kenapa? Karena kambing atau domba ini kurbannya Nabi. Begitu pula kurbannya Nabi Ibrahim. Sehingga ini paling afdal. Ini paling afdal seperti itu. Tapi ala kulihan mau sapi, unta ataupun kambing, ketika kita kurban maka itu sudah terbaik. Ya sudah terbaik. Dan itu bentuk syukur kita kepada Allah. Ya kemudian masalah ikhwan wa akhwati fillah, wa tudzi'u syatu fil udhiyati 'anil wahidi wa ahli baiti. Satu ekor kambing cukup untuk dikurbankan dari satu orang dan keluarganya. Maksudnya gini, kambing itu pembiayaannya harus dari satu orang, nggak boleh patungan. Ya. Kalau misalkan ada suami istri patungan, kambingnya harga 3 juta, suaminya 1,5, istri 1,5, nggak boleh, jadinya nggak sah, nggak boleh jauh. Jadi modal harus murni dari salah satunya, suami saja atau istri saja, tergantung siapa yang kurban. Kalau misalkan uang suami masih kurang dan istri ingin bantu, boleh, nggak masalah. Tapi ingat, jalurnya hadiah dulu, kasih hadiah 1,5 untuk ya tadi nutupi kekurangan. Setelah dimiliki oleh suami, maka suami yang beli. Ya. Kalau kemudian suami yang beli, berarti kurban ini kurban suami, modal dari suami. Dan nanti hukum-hukum terkait tidak boleh potong kuku, potong rambut, itu hanya suami. Kemudian suami boleh meniatkan pahalanya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Maksudnya orang-orang yang di bawah nafkahnya. Misal di rumahnya itu ada anaknya, keponakannya dinafkahi, maka dapat pahalanya. Pembantunya dinafkahi, dapat tidak? Hah? Kalau dinafkahi dia dapat pahalanya, jemaah. Termasuk orang tuanya yang sudah wafat dapat pahalanya. Ya, dapat pahalanya seperti itu. Pokoknya orang-orang yang wajib dinafkahi yang hidup serumah, maka dia dapat pahalanya seperti itu. Ya. Jadi ingat, modal dari satu orang, tapi pahalanya boleh diniatkan untuk banyak orang, tidak masalah. Kemudian yang masalah wajuzu at-tadhiyatu bil ba'iri wal baqaratil wahidah an sab'ah. Dibolehkan berkurban dengan satu ekor unta, satu ekor sapi dari 7 orang. Maksudnya apa? Maksimal patungan sapi itu 7 orang, tidak boleh lebih. Contoh satu ekor sapi 8 orang, itu nggak boleh. Atau satu ekor sapi satu kelas, itu nggak boleh masalah. Kenapa? Maksimalnya harus 7 orang. Jadi maksimal satu orang 1/7. Ya, nggak boleh kurang. Kalau misalkan sapi tersebut harganya 21 juta, berarti 1/7-nya berapa? 3 juta. Maka tidak boleh orang yang patungan cuma bayarnya 2,5 juta, 2,700.000, nggak sah, nggak boleh. Ustaz, tapi ini nanti akan ditutupi yang orang-orang yang patungan yang lain, itu nggak boleh, nggak sah. Nggak boleh diam-diam kemudian, antum 2,5 juta saja nggak apa-apa. Diam-diam mereka nutupi, itu nggak boleh, nggak sah. Nah, terus bagaimana? Dia ingin kurban, ya sudah. Kalau kemudian mereka ingin bantu, caranya hadiah dulu. Mereka kumpulkan 500, kemudian itu dihadiahkan. Baru orang tersebut dia iuran 3 juta, itu boleh. Tapi kalau kemudian diam-diam ditutupi, maka tidak dibolehkan seperti itu. Karena kalau seperti itu berarti patungan dia kurang dari 1/7.
Tapi kalau lebih dari itu boleh, satu orang 2/7 boleh, satu orang 3/7 boleh, bahkan satu orang 7/7 boleh. Artinya apa? Satu orang 1 ekor sapi, bahkan 2 ekor sapi tidak masalah. Ustadz boleh tidak patungan tetapi semua keluarga. Kebetulan keluarganya 7 orang. 1 ekor sapi niatkan 1/7, 1/7, 1/7. Boleh tidak jamaah? Ya boleh saja, tidak masalah. Boleh. Sama seperti misalkan satu keluarga jumlahnya 7 orang. Mereka kurban 7 kambing. Diperuntukkan untuk satu orangnya. Boleh tidak? Ya boleh. Bahkan ini lebih afdol. Tapi kalau bicara cukup, 1 ekor kambing cukup untuk satu keluarga. Itu cukupnya. Menggugurkan apa? Sunnah muakkadah. Atau menggugurkan kewajiban menurut sebagian para ulama. Tapi kalau bicara afdol, semakin banyak lebih afdol. Karena Nabi kurbannya beliau untuk kambing kibas. Ya. Jadi boleh lebih, tapi kurang nggak boleh. Ustadz boleh tidak kalau seandainya misalkan ada patungan 7 orang. 4 orang niat kurban, 3 orang niatnya ngambil dagingnya. Karena yang 3 orang ternyata penjual bakso. Ya, cari patungan yang lain nggak dapat. Akhirnya ada tukang bakso, oh saya ingat, saya mau patungan. Tapi saya mau ambil dagingnya. Boleh tidak jamaah? Boleh. Sah tidak kurbannya? Sah. Cuma yang 4 orang saja. Yang 3 orang ya hanya teranggap apa nyembelih ya sapi biasa. Tapi yang terbaik kalau bisa apa? 7/7-nya apa niat kurban. Tapi kalau tidak ada, ya sah. Atau kasusnya gini ya, masalah di perusahaan ada patungan sapi. Ternyata setelah dikumpulkan hanya ada 5 karyawan. Masih kurang 2. Akhirnya apa? Pihak perusahaan nutupi. Sah tidak? Ya sah. Cuma yang saya 5 orang tadi. Yang 5 orang. 2 bagian itu yang ditutupi oleh perusahaan ya tidak sah. Hanya sekedar sedekah biasa seperti itu. Ya, kemudian masalahnya al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga, catatan yang ketiga. Asy-syurut mu'tabarah fil udhiyati. Asy-syurutul mu'tabarah ya fil udhiyati. Syarat yang teranggap terkait hewan kurban ya. Asy-syurut al-mu'tabarah ya fil udhiyati. Yang pertama jemaah sekalian, as-sin terkait tentang umur. Jadi ingat hewan kurban itu harus cukup umur. Kurang dari umurnya tidak sah. Yang pertama al-ibilu ishtaratu an yakuna qad akmala 5 sinin. Yang pertama unta disyaratkan umurnya sudah sempurna 5 tahun. Jadi artinya gini. Kalau misalkan ada seekor unta di tanggal 12 Dzulhijjah usianya baru 5 tahun. Berarti tanggal 12 belum boleh sembelih. Bolehnya tanggal 13. Kenapa? Karena harus sempurna 5 tahun. Berarti 5 tahun plus 1 hari. Baru 5 tahun belum boleh. Tambah 1 hari baru boleh. Atau tanggal 10 baru 5 tahun. Berarti bolehnya tanggal 11. Seperti itu. Kalau tanggal 13 baru 5 tahun, berarti belum cukup umur. Nggak boleh jemaah. Ya. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita. Kalau bisa, misal kalau ada kambing ataupun unta ataupun sapi ingin dikurbankan, kalau bisa dicatat tanggal lahirnya. Jamnya juga dicatat, harinya kalau hari mungkin nggak perlu ya. Jamnya itu penting karena beda antara Qamariyah dan Syamsiyah. Setelah maghrib itu dianggap sudah beda harinya. Catat. Ya. Nggak perlu daftar piafan, tapi nggak perlu didaftarkan ya, catatan sipil. Catat saja seperti itu. Kalau niat untuk dikurbankan, biar apa mas Hanian, biar dalam artian cukup umurnya seperti itu. Begitu pula ini syarat para penjual hewan kurban harus amanah. Jangan prinsipnya apa? Cari untung. Tapi nggak peduli ini sudah cukup umur atau tidak. Ini nggak boleh. Kalau terjadi seperti itu, ini kambing belum cukup umur, tetap dijual. Maka dia tanggung di akhirat. Adapun saibul kurban yang dibohongi, ya sah. Tapi yang berdosa adalah penjual. Kalau kemudian misalkan membohongi konsumen seperti itu, jemaah. Maka harus amanah, ya harus amanah. Kalau cukup ya cukup, kalau belum ya belum, seperti itu. Ya. Yang kedua al-baqar. Ishtaratu an yakuna qad akmala sanatin. Jadi sapi itu usianya harus sudah sempurna 2 tahun.
2 tahun plus 1 hari baru boleh ya. Yang ketiga al-ma'iz, kambing biasa. Ustaratu an yakuna qad akmala sanatan. Jadi kambing biasa itu disyaratkan usianya harus sudah sempurna 1 tahun. Kurang dari itu tidak boleh. Baru 1 tahun belum boleh, plus 1 hari baru dibolehkan. Kemudian ad-daqnu, domba. Domba itu ada keringanan. 6 bulan sudah boleh. 6 bulan plus 1 hari boleh. Ya. Tapi kalau baru 5 bulan belum boleh. Ya, belum diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, as-salamah, terkait tentang kesehatan. Yustaratu fil ibili wal baqari wal ghanami an takuna salimatan minal uyubil lati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahmi. Disyaratkan pada unta, sapi, domba harus selamat dari aib-aib yang dengan keberadaannya bisa menyebabkan berkurangnya daging hewan kurban. Okay. Dan aib di sini jamaah ada 2 macam. Ada aib yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah dikurbankan. Ada aib yang hanya menyebabkan makruh saja, tapi tetap sah. Fala tujzi'u al-ajfa'u. Jadi hewan kurban itu tidak sah kalau apa? Sangat kurus. Dipegang karena langsung tulang. Pas sebenarnya nanya tulang. Ini nggak boleh. Karena kalau tulang semua, ya apa yang mau dibagikan jamaah? Bagi tulang sama kulit. Nah, ini tidak sah. Maka cari yang gemuk, ya cari yang gemuk. Wal arja'u, pincang. Ya, standarnya gini. Kalau dia jalan dengan rombongan, dia tertinggal. Berarti sudah tidak sah. Tapi kalau masih bisa ngimbangi dengan rombongan, masih sah. Tapi makruh. Makruh. Wal aura'u, kemudian buta sebelah. Atau buta dua-duanya misalkan. Kalau masih bisa lihat, cuma kena penyakit min 1, min 2. Ya. Pakai kacamata masih bisa. Maka masih boleh. Tapi makruh. Kemudian wal maridhu, hewan yang benar-benar sakit. Hampir mati misalkan. Maka ini tidak sah. Dan aib ini yang dimaksud jamaah sekalian. Ketika aib ini sudah muncul sebelum hewan kurban itu dibeli untuk apa? Dikurbankan. Atau sebelum ditunjuk. Ya. Artinya sebelum dibeli, sebelum diniatkan untuk kurban sudah ada aibnya, maka tidak sah untuk dikurbankan. Tapi kalau aib ini muncul setelah hewan kurban itu ditetapkan menjadi hewan kurban, maka dilihat aib ini muncul karena kesengajaan atau tidak. Contoh sengaja diadu sehingga kakinya patah, maka seperti ini tidak sah dijadikan hewan kurban. Jadi harus diganti. Siapa yang ngadu dulu? Dia harus tanggung jawab. Tapi kalau aib ini muncul bukan karena kesengajaan, ya, tapi karena apa? Ya, tadi musibah misalkan. Maka boleh tetap dilanjutkan, jadikan hewan kurban dan tetap sempurna. Contoh, pas diturunkan, diantarkan, ternyata jatuh. Dan sudah mereka hati-hati. Ternyata ya tadi ya namanya musibah. Jatuh, kakinya patah. Maka tetap boleh dilanjutkan menjadi hewan kurban dan statusnya tetap sempurna. Kenapa? Karena aib ini muncul setelah hewan kurban itu dibeli seperti itu. Kemudian masalahnya ada aib-aib yang hanya sifatnya makruh. Contoh seperti misal telinganya sobek, tanduknya patah, maka tetap masih sah, tetapi makruh. Ya, kemudian masalahnya al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat, waktu dzabhil udhiyati, waktu dibolehkannya nyembelih hewan kurban. Ya, secara ringkas ada 2 waktu ya. Pertama setelah sholat Id, ini bagi yang sholat. Yang kedua bagi yang tidak sholat. Maka tunggu matahari terbit, kemudian naik 1 tombak, kemudian tunggu waktu yang cukup untuk mengerjakan 2 rakaat sholat plus 2 khutbah. Setelah itu baru disembelih. Sebelum itu kalau kemudian disembelih maka tidak sah kurbannya, hanya dianggap sedekah biasa seperti itu. Oke. Kemudian masalahnya al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, mayusna bil udhiyati, apa yang dilakukan terkait dengan hewan kurban dan apa yang harus dilakukan bagi orang yang mau berkurban ketika masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama mayusna bil udhiyati, apa yang akan dilakukan terkait dengan hewan kurban.
Yusannu lil mudhahi an yakula min udhiyati. Jadi disunahkan bagi orang yang mau berkurban untuk makan dari daging hewan kurbannya. Ingat, sunnahnya makan dari daging hewan kurban. Tapi ini sunnah, kalaupun tidak makan ya tidak masalah. Tapi sunnah. Ya. Sehingga dia masalah yang tidak boleh dia kurban kambing, pesannya apa? Sapi. Pak, saya kurbannya kambing, tapi ingat ya nanti dikirimnya sapi. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena babnya sudah minta-minta. Kalau dia mampu kurban, berarti dia orang mampu. Orang mampu minta-minta, maka diharamkan, nggak boleh. Ustaz, saya nggak minta, tapi pas dikirimi kok ternyata dikasih daging sapi. Boleh tidak? Ya boleh. Karena babnya hadiah atau sedekah. Maka sedekah ataupun hadiah untuk orang kaya pun boleh, tidak masalah. Tapi kalau minta-minta itu nggak boleh. Nah, sehingga kalau seperti ini kasusnya harusnya atau selayaknya panitia yang pengertian. Kalau ada yang kurban kambing, pas diantar kalau bisa apa? Kasih sapi. Barangkali dia ingin sapi. Yang kurban sapi, ya pas diantar kasih kambing. Barangkali dia ingin nyate. Seperti itu jamasannya. Maka panitia harus peka. Sudah panitia, ya apa jamaah? Uring-uringan. Kambingnya seolah-olah milik sendiri. Ya. Yang kurban mau apa? Seolah minta ya. Malah itu haknya dia. Karena seperti itu. Panitia, karena sebagian ya tadi nggak paham. Makanya harus ada training. Ketika ada panitia itu harus ada kajian tentang kurban itu, biar tidak apa? Tidak asal modalnya mengumpulkan apa? Hewan kurban tapi tidak amanah. Itu masalah nanti jemaah. Apalagi nanti terkait tentang penyembelihannya, yang tukang jagalnya seperti apa, itu berat. Panitia itu berat, bukan mudah jemaahnya. Ya, tidak mudah seperti itu. Kemudian masalah ini mustahabu an yaj'alaha aslasan. Disunahkan untuk dibagi tiga, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk apa? Sedekahkan, sepertiga untuk dihadiahkan. Jadi bukan bagian kaki saja, sepertiganya jemaah. Tapi kalau mau, kalaupun tidak mau ya tidak masalah. Kalau sedekah itu untuk orang yang butuh, tapi kalau hadiah untuk mungkin rekan bisnis dan sebagainya seperti itu. Ya, kemudian masalahnya boleh untuk disimpan. Kalau misalkan melimpah silakan, tidak masalah, diperbolehkan. Kemudian ma yalzam murid at-tadhiyati idza dakhalat asyru dzulhijjah. Apa yang harus dilakukan bagi orang yang ingin berkurban ketika masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah? Idza dakhalat asyru dzulhijjah, ketika masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah, maka haram bagi orang yang ingin berkurban untuk potong rambut, potong kuku, enggak boleh. Tapi ingat ya, bagi yang modali, yang niat kurban siapa, maka larangan ini berlaku untuk dirinya. Semenjak kapan? Semenjak masuk 1 Dzulhijjah sampai hewan kurban itu disembelih. Ya. Atau semenjak dia niat. Menurut sebagian para ulama, walaupun hewan kurban itu belum disembelih, tapi dia sudah punya niat, maka masuk 1 Dzulhijjah sudah berlaku. Memang sedang pendapat ada yang mengatakan sampai hewan kurban itu dibeli baru berlaku larangan. Tapi gini, kalau seandainya ada seorang masuk 1 Dzulhijjah belum niat, karena nggak ada gambaran, oh saya mampu tidak ya, nggak ada gambaran, ternyata tanggal 3 dapat uang banyak, akhirnya niat kemudian beli langsung, oh berarti larangannya baru berlaku tanggal 3 Dzulhijjah sampai hewan kurban itu dibeli. Begitu pula maksudnya tidak boleh untuk apa? Kelupas kulit kering. Kalau iseng-iseng dikelupas. Atau ketika pergi ke tempat-tempat wisata, masukkan kakinya di kolam yang ada ikan apa? Suka ngigit-ngigit itu. Ngigit-ngigit apa? Kulit kering seperti itu. Itu nggak boleh maksudnya. Bagi yang mau kurban seperti itu. Sampai hewan kurbannya disembelih. Apa hukumnya? Silang pendapat. Tapi pendapat yang kuat, haram. Sehingga kalau disengaja dia dosa. Tapi hewan kurbannya tetap sah. Tapi kalau tidak tahu, ya tidak berdosa. Tidak berdosa seperti itu. Ya, sehingga kalau memang sudah niat kurban, maka hendaklah perhatikan larangan-larangan tadi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Silakan. Ada pertanyaan dari Pak Doni Montai. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ketika si Fulan ini ingin berkurban, kemudian dia menanggung ibunya dan ibunya berniat untuk ikut kurban, tetapi uangnya tidak cukup. Lalu si Fulan ini bersedia untuk membantu menggenapinya. Hukumnya itu bagaimana ya Ustadz? Lalu yang kedua, niat berkurban itu apakah ketika sudah masuk bulan Zulhijjah atau sebelum bulan Zulhijjah boleh kita niatkan? Lalu yang ketiga, apabila si Fulan belum akikoh lalu dia berkurban 1 ekor kambing, apakah bisa kurban itu diniatkan juga untuk akikohnya, lalu sisanya nanti dilanjutkan di luar bulan Zulhijjah atau berkurban di tahun berikutnya? Itu saja Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini masalahnya ada 3 pertanyaan. Pertama terkait tentang bolehkah seorang anak untuk menutupi kekurangan kurban ibunya? Ya. Jawabannya boleh, tapi dilihat dulu apa maksudnya. Kalau maksudnya misal ibu ingin kurban kambing, uang masih kurang, ya. Kemudian si anak ingin nutup kekurangan, ya. Dan lewat jalur hadiah dulu, Bu, ini ada tambahan ya, untuk nutup kekurangan. Jadi hadiah dulu, nggak masalah. Sehingga uang itu dimiliki oleh si ibu dulu, setelah itu baru beli. Tapi kalau niat si anak, oh ya Bu, kalau begitu saya ikut patungan saja, kan kurang 1 juta, 1 juta sih saya ikut patungan, jadi nggak sah, nggak boleh. Kenapa? Karena kambing harus dari 1 orang, tidak boleh patungan. Sehingga nanti kembali ke niat, pas memberi itu niatnya apa? Niatnya patungan atau niatnya kasih hadiah? Kalau niatnya nggak kasih hadiah, boleh. Tapi kalau niatnya patungan, maka jadi tidak sah, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua aja Mas lihat apa tadi? Oh nah, ketika kita ingin kurban, kapan sih kita disyariatkan untuk berniat? Pertama, kalau memang kita sudah punya hewan kurban, maka jelas itu kita niat. Kemudian kalau belum bagaimana? Kalau belum, ya boleh dia berniat kalau memang ada gambaran kuat memang dia mampu untuk berkurban. Ya. Dari kapan? Apakah sebelum Dzulhijjah sudah boleh? Sebenarnya tidak cuma. Semenjak 1 Dzulhijjah bahkan niat. Kalau dalam artian sudah punya hewan kurban, niat. Tapi kalau misalkan masuk 1 Dzulhijjah belum ada gambaran untuk kurban, ya semenjak dia beli hewan kurban silakan niat. Tapi kalau sebelum 1 Dzulhijjah sudah sudah punya hewannya dan ingin dikurbankan, maka masuk 1 Dzulhijjah dia niat. Niat ingin kurban seperti itu. Ya, dan ketika itu sudah berlaku larangan-larangannya. Larangan potong kuku, potong rambut sampai hewan kurban itu disembelih seperti itu. Kemudian yang masalah yang bolehkah menggabungkan akikah dan kurban, ini sedang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ada mengatakan boleh. Ya. Kenapa? Karena di antara syarat tasyrikun niyah jenisnya sama, waktunya sama. Kalau misalkan pas tanggal 10 Dzulhijjah itu bertepatan di 7 hari dari kelahiran seorang anak. Sebagian ulama mengatakan boleh meniatkan untuk kurban plus akikah. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena masing-masing ibadah maksudah li dzatiha. Akikah maksudnya karena ada kelahiran seorang anak, adapun udhiyah maksudnya apa? Ya, penyembelihan karena masuk 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya. Sehingga sebagian mengatakan tidak bisa. Ya. Maka jalan tengahnya gini. Bagi orang yang punya keluasan rezeki, artinya bisa kurban plus bisa akikah, maka yang terbaik
beli kurban plus beli untuk akikoh. Tapi bagi orang yang uangnya pas-pasan, ternyata akikohnya pas tanggal 10 Dzulhijjah misalkan, bolehkah digabungkan niatnya? Boleh, insyaallah. Boleh. Tapi yang paling hati-hati tadi ya, artinya kalau misalkan dia punya uang lebih, kalau bisa beli dua, untuk akikoh kemudian untuk kurban, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad. Ustaz izin bertanya, jika kami tinggal bersama mertua dan mertua sudah berkurban, apa kami masih berkurban atau kurban dari mertua cukup? Bertanya gini ya Mas, apakah mertua yang ngasih nafkah dia? Hah? Jadi gini, yang bisa menggugurkan itu adalah orang-orang yang satu hidup satu rumah dan dia dibawa nafkahnya. Kalau tidak ya nggak bisa jam. Tidak bisa apa namanya diniatkan pahalanya, apalagi tadi antara mertua dengan menantu. Mertua punya keluarga sendiri, kemudian menantu punya keluarga sendiri. Maka masing-masing kurban. Ya masing-masing berkurban. Apalagi kalau sudah rumahnya beda. Maka masing-masing kena kewajiban sendiri atau kena hukum sunnah sendiri seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ini ada pertanyaan berikutnya yang mirip. Kalau dalam satu keluarga, maka yang diwajibkan berkurban itu apakah hanya suami dengan niat untuk satu keluarga, atau istri dan anak yang sudah balik juga diwajibkan berkurban masing-masing? Iya. Jadi gini masalah hukum tadi Mas mengatakan sunnah dan mengatakan wajib. Kalau kita ikut pendapat yang pertama wajib, maka kewajiban ini untuk siapa jemaah? Jawabannya kewajiban ini untuk yang mampu. Siapa yang mampu? Ya yang punya uang. Kalau yang punya uang istri berarti siapa? Hah? Ya istri. Kalau yang punya uang suami berarti suami seperti itu. Nah, suami nggak punya uang, ya nggak wajib, nggak sunnah, karena nggak punya. Yang punya istri. Nah, maka istri punya pilihan. Boleh menghadiahkan kepada suaminya, kemudian suami yang kurban boleh. Bahkan nanti boleh apa? Diniatkan pahalanya untuk istrinya, dapat double pahalanya, dapat pahala hadiah, plus dapat pahala apa? Kurban si istri. Ini istri yang cerdas. Hadiahkan dulu ke suami. Kalau suaminya nggak punya uang seperti itu. Tapi masalahnya kalau misalkan ternyata istrinya ingin kurban, bolehkah kemudian istri kurban pahalanya diniatkan untuk suami dan anak-anaknya? Boleh tidak jemaah? Islam pendapat. Tapi yang kuat boleh, tidak masalah. Ya tidak masalah seperti itu. Tapi kalau ingin lebih selamat, ya lebih baik dihadiahkan kepada suami. Istri dapat pahala double. Pertama dapat pahala apa? Hadiah, kedua dapat pahala kurban. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya, berarti dari mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang berikutnya tentang istri yang ingin berkurban atas nama suami, bagaimana hukumnya? Ya udah ya. tadi. Ulama mengatakan boleh. Baik, pertanyaan mungkin dari saya tentang ibadah-ibadah yang dilakukan pada awal bulan Dzulhijjah ini. Kemarin saya membaca status ada yang menyebutkan bahwa takbir itu adalah yang paling utama. Takbir, apakah benar demikian? Maksudnya kalau kita misalkan di status itu dia menyebutkan bahwa kalau kita beribadah yang lain tapi kita tidak bertakbir, disebutkan kurang afdol. Apakah benar demikian? Beribadah nggak bertakbir? Ya, tapi nggak melakukan takbirnya tadi. Jadi tadi kan Ustaz menyebutkan bahwa salah satu ibadah yang baik untuk dilakukan di 10 Dzulhijjah itu kan salah satu takbir tadi, takbir. Ya, tapi kan tadi ada yang menuliskan status dan mengganggu juga, itu katanya kalau yang sudah beribadah kemudian tidak bertakbir pada saat awal 10 Dzulhijjah itu, maka kurang afdol katanya begitu. Apakah ini bisa dibenarkan? Di antara ibadah yang afdol takbir. Kemudian kalau ada orang Ibadah yang contoh misalnya sholat, sedekah, tapi nggak takbir maka nggak afdol. Maksudnya ya dia meninggalkan ibadah yang afdol gitu aja. Artinya tidak takbir seperti itu. Apakah dia berdosa? Ya tidak, karena sunnah. Tapi yang afdol ya takbir.
Ya, semampu kita jemaah. Pas jalan takbir, ya. Pas mau tidur takbir seperti itu. Itu sunnah. Dan dalam arti nilainya sangat Allah cintai seperti itu. Nah, sehingga usahakan apa takbir seperti itu. Ya, saya catatan jemaah tadi yang terkait kalau yang kurban istri memang selalu mendapat. Ya. Tapi ada pendapat lain mengatakan tetap boleh niatkan pahalanya untuk apa? Suami seperti itu. Tapi kalau ingin cari aman, hadiahkan kepada suami seperti itu. Wallahu taala a'lam. Cukup ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.